Halo Sobat Liga 1, kembali lagi bersama saya di sini. Dan hari ini saya nggak sendiri, tapi ditemani dengan pemain dari Persita Tangerang. Mas Muhammad Toha yang juga merupakan kapten dari Persita Tangerang. Apa kabar Mas Toha? Baik Mbak. Baik, alhamdulillah. Ini kebetulan Hamin satu pertandingan juga ya? Betul, besok ya? kita main. Semangat? Pasti dong, harus semangat. Pasti ya, Iya. selalu semangat nih sepertinya. Siap. Dan untuk besok juga udah siap ya? Apa aja biasanya Hamin satu yang dipersiapkan? Yang pasti istirahat lah ya. Yang pasti istirahat ya. Terus fokus buat pertandingan besok. Udah ya, itu aja. Tapi hari ini kita akan lebih banyak mengulik gitu dan juga ngobrol bareng dengan Mas Toha. Sebutannya Mas Toha nih ya, boleh ya? Boleh. Boleh kita apa aja panggil boleh. Mas Toha gitu. Akan Banyak berbicara dengan Mas Toha mungkin terkait perkembangan sepak bola di Indonesia, mungkin juga dengan profiling Mas Toha nih sebagai kapten di Persita Tangerang begitu. Siap. Oke, mungkin kita langsung aja karena saya yakin juga teman-teman di rumah Sobat Liga 1 sudah penasaran banget gitu ya, apalagi mungkin biasanya hanya melihat Mas Toha ini di lapangan aja gitu. Nah sekarang adalah kesempatan untuk kita tahu lebih banyak terkait kehidupan Mas Toha begitu. Oke, Mas Toha ini sejak 2017 sudah bergabung di Persita Tangerang ya. Iya. Dan sejak pertama kali bergabung sebenarnya apa sih alasan Mas Toha gitu loh? Bergabung awalnya ke Persita itu ya, saya dari Kalimantan dulu ya. Dari Kalimantan Timur, dari tepatnya Kota Bontang. Ya. Saya memang dari kecil suka sepak bola. Ya mulai dari sepak bola usia dini, mulai Popda juga, Popnas, Popwil, Diklat dan PON. Akhirnya saya bisa ikut seleksi di Persita tahun 2017. Nah, awalnya itu saya seleksi dengan pelatih coach Bambang Nurdiansyah, kalau nggak salah. Nah, di situ saya seleksi, saya datang dari Kalimantan sekitar 2 minggu saya seleksi. Ya. Alhamdulillah saya lolos. Di situ pertama kali saya masuk ke Persita hingga sampai saat ini. Hingga sampai saat ini, jadi loyalitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Ya, alhamdulillah ya. Berhasil mengantarkan Persita sampai hari ini di BRI Liga 1 2024-2025. Oke, dan Mas pastinya kan selama bergabung sebagai pemain di Persita Tangerang itu tantangannya juga banyak banget ya. Betul. Nah, tapi gimana sih cara Mas Toha untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang silih berganti di Persita Tangerang? Kalau tantangan yang pasti itu pasti akan ada ya. Jadi tergantung kitanya lagi siap atau tidak untuk menerima tantangan itu. Jadi kalau bagi saya pribadi tantangan pasti ada. Jadi kita mau hadapi atau kita mau menghindar. Kalau kita hadapi pasti terlewati. Jadi yang harus kita siapkan, ya kita siapkan apa yang akan menjadi tantangan tuh kita harus prepare. Jadi ketika tantangan datang kita udah siap. Walaupun hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita mau, tapi kita puas karena kita udah lewatin itu. Jadi intinya tetap kerja keras, fokus dan berdoa. Jadi yang terpenting sebenarnya juga bagaimana kita bisa melewati tantangan itu, betul. ya, prosesnya itu justru karena memberikan pembelajaran untuk Mas Toha sendiri begitu ya. Lalu kemudian kalau kita sekarang berbicara tentang Mas Toha sebagai kapten Persita Tangerang nih ya, motivasi terbesar apa sih untuk Mas Toha sendiri memberikan yang terbaik kepada tim Persita Tangerang gitu? Jujur aja ya, sebagai kapten ini tugas berat ya. Maksudnya tanggung jawab saya besar juga di sini. Penunjukan saya sebagai kapten juga ada penunjukan langsung dari pelatih sebelumnya mungkin dari Coach Widodo dan sampai saat ini juga. Yang harus saya pertahankan permainan saya, terus attitude saya, terus gaya hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan pasti akan menjadi contoh buat pemain-pemain muda yang ada di Persita. Nah, jadi nggak mungkin saya mau seperti anak kecil di dalam tim karena siapa yang bikin contoh mereka kalau bukan saya. Dan menjaga chemistry teman-teman, menjaga
semua saling baik-baik aja, itu kan agak susah juga. Nggak mungkin, oh saya diam aja kalau ada yang mau bertengkar. Saya pasti harus, intinya harus netral semuanya, seperti itulah. Bisa menengahi juga. Bisa menengahi. Gitu ya. Jadi itu motivasinya ya. Betul. Motivasinya ingin memberikan yang terbaik untuk tim pastinya. Tadi ngomongin menarik terkait chemistry. Biasanya itu kalau boleh tahu gimana sih cara menjaga dan juga meningkatkan chemistry yang ada di dalam tim. Apalagi kalau ngomongin tim ini kan terkadang juga silih berganti. Betul, ya Mas pasti. ya. Nah itu gimana sih cara Mas Toha untuk meningkatkan dan menjaga chemistry? Kalau saya pribadi, saya simpel aja ya. Saya tuh nggak pilih-pilih teman, nggak pilih-pilih dia lokal, dia asing. Bagi saya semua sama. Nah, jadi berteman sama lokal, iya, berteman sama asingnya. Jadi ketika ada pemain yang baru datang, nah, saya bisa langsung dekat sama dia. Saya kasih tahu, oh di sini seperti ini situasi tim. Di sini persaudaraannya tinggi. Jadi kalau ada yang keluhan atau yang kurang paham bisa bicara langsung daripada kamu diam, tertekan, jadinya kurang maksimal di lapangan. Nah, jadinya itu tips saya sih buat teman-teman biar bisa chemistry-nya tetap terjaga. Nah itu tadi ya, jadi chemistry-nya nih tidak pilih-pilih ya Mas. Nggak pilih-pilih. Ya. Nah itu caranya menjaga. Betul. Gitu. Biasanya kalau boleh tahu apa nih yang paling jurus andalan yang menjaga chemistry? Ngajak makan kah? Ngopi kah? Atau ngapain sih biasanya di luar lapangan tuh? Kalau di luar paling ya habis latihan ngajak sarapan pagi bareng, terus paling ngopi bareng, ya seperti itulah. Jadi ada kegiatan di luar ada kegiatan lapangannya juga ya. Betul. Justru kayaknya juga kalau ngomongin di lapangan mungkin hanya 90 menit aja ya Mas ya. Tapi kan di luar lapangan yang lebih lama. Yang lebih lama. Benar. Begitu. Oke, dan sebagai seorang kapten nih Mas, momen apa sih yang paling membanggakan untuk Mas Toha sendiri ketika menjadi kapten di Persita Tangerang? Ketika setiap pertandingan tuh saya menang, saya lihat teman-teman pada seneng, itu kebahagiaan saya, kebanggaan saya. Bukan satu target yang besar, saya langsung bangga. Tapi setiap match, setiap pertandingan, ketika saya lihat teman-teman bahagia, senang, itu kebanggaan buat saya. Kebanggaannya itu ketika melihat bukan cuma Mas Toha yang bisa ngegolin mungkin begitu ya, tapi ngelihat satu tim itu berhasil juga menjadi kebanggaan sendiri buat Mas Toha. Ini sosok seorang bapak kayaknya nih Mas Toha. Ya karena gimana ya, maksudnya kita kan tim, nggak mungkin dia mencetak gol karena sendiri, nggak mungkin. Dia juga harus dibantu sama ada pemain tengah, ada pemain belakang. Kalau memang dia main sendiri aja ya nggak mungkin. Pasti harus dibantu teman-teman. Itulah yang namanya tim. Itu yang namanya tim. Kalau tadi berbicara momen tidak terlupakan sebagai seorang kapten. Tapi ketika bergabung di Persita Tangerang sendiri, Mas, momen apa sih yang paling tidak terlupakan gitu untuk Mas Toha? Entah itu mungkin momen pertama yang membanggakan, tapi yang kedua juga mungkin ada momen yang wah ini walaupun momen di bawah tapi juga tidak terlupakan gitu untuk kita. Mungkin boleh dong sharing-sharing ke teman-teman sobat Liga 1 di sini. Waktu kita di Liga 2 ya, Liga 2 kita udah masuk semifinal kalau nggak salah itu. Kita lawan Semen Padang di home kita udah menang 1-0. Tinggal kita main di home-nya Semen Padang. Kalau kita bisa seri aja di home-nya Semen Padang, otomatis kita lolos ke Liga 1. Tapi di sana kita ya ada kendala ya. Mungkin belum rezekinya juga, kita di sana kalah yang akhirnya kita harus main 3-4. Dan 3-4-nya kita juga kalah. Itu menurut saya perjuangannya sampai di titik itu agak susah dan tinggal sejengkal lagi bahasanya. Tapi kita loss lewat itu. Itu sayang banget. Terus yang di Liga 1 yang musim lalu juga saya terasa paling berat menurut saya karena di putaran start kita bagus, putaran pertama agak goyang. Poinnya mulai turun sampai akhir musim kita penentuan, setiap match kita penentuan. 4 match terakhir kita nggak boleh ada kalah. Itu ya tensionnya tuh makin tinggi, pressure-nya gitu karena prinsip saya nggak mau, saya bagian dari Persita ini naik ke Liga 1. Saya nggak mau ada di tim itu ketika dia turun juga.
Itu prinsip saya. Jadi sudah berhasil naik bersama Persita dan sekarang yang menjadi pokok tujuan dari Muhammad Toha ini adalah mempertahankan Persita selalu ada di Betul. Liga 1, apalagi bersama sponsor BRI ya Mas BRI. ya, BRI Liga BRI 1. Liga 1. Oke, dan Mas Toha itu kan tadi sudah ngobrol juga momen yang paling teringat gitu ya selama ada di Persita Tangerang. Tadi momen ketika mungkin sudah berhasil promosi gitu, dan juga momen mempertahankan di Liga 1 itu tadi. Lalu kemudian pastikan nih Mas Toha nih ada momen-momen yang kemudian membuat paling betah gitu ya untuk stay di Persita Tangerang. Itu apa sih Mas? Saya tahu dari dulu Persita itu dari mulai saya 2017 persaudaraannya sangat bagus. Mulai dari manajemen ke pemain juga sangat bagus. Ya. Terus ya banyak yang kita lewatin juga ya. Iya. Jadi menurut saya kenapa saya harus tinggalkan kalau saya perjuangkan dari bawah sampai sekarang di posisi ini, kenapa saya harus tinggalkan? Selama tim itu masih bisa mencintai dan menghargai pekerjaan saya juga akan memberikan yang sama kayak gitu. Juga akan memberikan yang terbaik. Yang gitu terbaik. Ya. Jadi yang membuat betah seorang Muhammad Toha ada di Persita ini karena ada kekeluargaan di dalam tim itu sendiri, antara Betul. manajemen dan antar pemain gitu ya Mas ya. Betul. Itu merasa punya saudara gitu di Betul. sini. Oke, menarik banget gitu untuk teman-teman ketahuin ternyata seorang Muhammad Toha 7 tahun ya Mas ya? 8 tahun ya? Nah, oh iya 8 tahun ini 2025 ya Iya. Mas ya. Selama 8 tahun gitu berkarir di Persita Tangerang, yang paling membuat betah itu mungkin dari manajemen juga, dan Betul. bagaimana Mas kalau ngomongin supporternya juga. Betul. Itu juga mungkin menjadi satu kekuatan untuk Mas Toha juga kah? Pastilah ya. Waktu itu kita 2017 pertama kali saya masuk Persita. Supporter Persita memang luar biasa menurut saya. Kita ada roadshow, kita datang ke kampung-kampung untuk uji coba, Banyak acaranya ya. dan supporternya selalu ramai. Mereka selalu antusias untuk datang. Di situ saya mulai, oh berarti Tangerang ini cinta sama sepak bola tinggi. Ya, itu di situ saya senang. Cinta sama sepak bola dan cinta sama Mas Toha juga kali ini. Ya mudah-mudahan ya. Oke, Mas, kalau kita ngomongin tadi ya udah dari visinya juga nih sekarang yang bakal kita bahas. Sebenarnya ke depannya juga visi Mas Toha itu apa sih untuk Persita Tangerang? Karena kan tadi punya supporter yang begitu antusias, begitu punya manajemen yang baik juga, tim yang selalu klop gitu ya, kompak. Nah, untuk visi ke depannya Mas Toha itu punya nggak sih untuk Persita seperti apa? Yang pasti saya pengen sama-sama ya menaikkan level saya juga, menaikkan level tim juga. Saya pingin Persita jauh lebih baik lagi. Ya. Dengan adanya saya di sini bisa membantu banyak. Selama saya di sini adalah hal-hal baik yang saya berikan dan bisa diceritakan yang baik di suatu saat nanti ketika saya sudah nggak di Persita. Saya berharap Persita makin tinggi, makin manajemen makin kompak, timnya juga yang datang, pemain baru, pemain semua saling menguatkan. Itu yang saya harapan saya visi saya ke depan. Jadi kelak pun mau dimanapun Mas Toha Betul. selalu berharap, apalagi untuk klub yang sudah menaikkan nama kita gitu ya Mas. Betul. Ya, berharap yang terbaik. Kalau tadi kita mungkin ngomongin terkait klub aja Mas, tapi Mas Toha kan sudah bergabung bertahun-tahun gitu ya. Apalagi tadi diceritakan sejak awal sudah mengikuti sepak bola, mungkin dari umur berapa Mas kalau boleh tahu? Mungkin 8 tahun 9 tahun lah ya. Dari umur 8 tahun, 9 tahun gitu ya, itu kan sudah lama sekali Mas. Menurut Mas Toha sendiri, apa sih yang paling berbeda di musim ini untuk perkembangan BRI Liga 1 2024-2025? Alhamdulillah ya, sangat membantu dengan adanya sekarang ada VAR ya. VAR, video asisten Betul. referee ya. Sangat-sangat membantu buat kita karena sebelumnya setiap pertandingan kita mungkin ya namanya wasit juga ada keterbatasan, ada kekurangan juga. Gak mungkin dia bisa sempurna kan, Ya, tapi mengakibatkan kalahnya tim walaupun kesalahan tipis. Jadi
sekarang meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin wasit agak-agak abu-abu. Sekarang udah bisa lebih jelas dan itu sangat membantu buat tim. Sangat-sangat membantu. Jadi ya contohnya aja, misalnya ada gol di tim kita, tapi menurut kita itu offside. Ya. Tapi wasit mengesahkan gol. Tapi kita dengan bantuan VAR akhirnya kita terbantu dan gol itu tidak terjadi. Motivasi pemain tetap terjaga. Kita masih tetap fokus tuh menjalani pertandingan. Coba kalau misalnya itu gol, tapi kita tahu itu offside, kita kan pasti gimana rasanya. Walaupun kita juga tidak bisa membuktikan Betul. begitu ya Mas ya. Dengan Betul. adanya VAR ini akhirnya wasit pun juga punya teknologi yang akhirnya seperti namanya membantu. Betul. Begitu. Sangat membantu. Itu yang paling dirasakan apalagi sebagai pemain ya Mas. Betul. Ya. Dan kedepannya apa sih yang paling diharapkan juga Mas sebagai pemain untuk kemudian perkembangan sepak bola khususnya di Liga Indonesia? Menurut saya perubahannya sekarang ini sangat besar sudah ya. Semenjak dipegang Bapak Erick Thohir ya. Saya nggak tahu juga nanti apa yang akan terjadi di next musim. Ya. Apalagi yang bisa membantu untuk liga ini lebih maju dan berkembang lagi. Yang pasti saya berharap liga semakin berkualitas. Amin, amin. Pasti juga bisa dinikmatin banyak masyarakat, mulai dari yang kota-kota besar maupun yang kota-kota kecil di desa juga bisa menikmati dengan nikmat lah ya, dengan santai. Yang jelas sudah semakin banyak yang dirasakan, terlebih lagi sebagai pemain. Manfaat yang ada sekarang itu udah terasa ya Mas. Betul. Ya. Baik kalau begitu, dan sekarang kita kembali nih Mas. Kalau kita ngomongin liga secara keseluruhan dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, menurut Mas Toha tantangan apa? Kalau tadi mungkin harapan ya. Nah, tantangan apa sih yang paling dirasakan juga begitu di Liga 1, baik itu mungkin dari faktor internal dan juga faktor eksternal? Dengan adanya regulasi asing ya. Jadi kompetisi di setiap pemain lebih harus dinaikkan lagi ya. Oke. Karena ya asing datang pasti diharapkan untuk membantu tim. Ya, betul. Jadi salah satunya itu begitu slot ya. pemain lokal yang akan bermain kan pasti lebih berkurang. Jadi kompetisi antar pemain pasti semakin meningkat. Jadi itu tantangan terbesar menurut saya sekarang ini, karena kalau kita nggak bisa jaga kualitas kita nggak akan main. Namun itu menjadi akhirnya tantangan yang positif begitu Betul. ya Mas ya. Betul. Bukan untuk justru menurunkan, Betul. tapi justru kita jadi termotivasi Betul. gitu untuk memberikan yang terbaik. Betul. Apalagi dengan adanya mungkin tambahan asing begitu. Betul, Mas Toha. betul. I see. Jadi itu mungkin tantangan yang paling berasa gitu, tapi akhirnya menjadi motivasi untuk diri sendiri juga ya Betul. Mas ya. Oke, dan Mas Toha, untuk pendukung Mas Toha nih, bagaimana pesan dan kesan untuk para pendukung supporter Persita Tangerang yang mungkin hari ini sedang menyaksikan kita di manapun itu ya, karena kan Siap. ini ada di YouTube ya. Siap. Boleh dong disampaikan juga kepada para penggemar Mas Toha juga. Halo, halo Mas Toha punya fans club nggak? Nggak ada saya Mbak. Oke, mungkin boleh disampaikan nih Mas Toha. Halo Persita fans, terima kasih buat dukungan kalian sampai saat ini buat Persita. Kalian pasti lebih lama mendukung Persita ketimbang saya hadir di dalam Persita. Pokoknya tetap konsisten dukung Persita. Jangan pernah lelah untuk datang ke stadion. Kalau memang tidak bisa, doa kalian di rumah itu sangat berarti buat kita. Intinya kita sama-sama jaga Persita tetap di kasta tertinggi di Indonesia. Tuh. Amin, Terima kasih. gitu Amin. ya. Oke, itu mungkin doanya juga dari Betul. Mas Toha ya. Lalu kemudian kita udah sampai di penghujung juga nih Mas. Siap. Kalau boleh tahu ya, kita agak mengulik sedikit ke ranah personal ya Mas Toha. Siapa sih inspirasi Mas Toha gitu yang kemudian memberikan motivasi untuk terus berkarir di dunia sepak bola dan memberikan yang terbaik untuk Persita Tangerang di musim BRI Liga 1 2024-2025 ini? Dari dulu sampai saat ini ya, dia teman hidup saya juga, ya istri saya. Perjuangan dari ya saya belum menjadi pemain profesional, dia sudah selalu support saya dalam sepak bola.
sampai saat ini dia selalu support dalam sepak bola. Oke, jadi itu justru menjadi motivasi Betul. ya Mas ya. Betul. Dan motivasi lain Mas barangkali yang ada di luar sana siapa nih untuk Mas Toha dan apa mungkin barangkali? Kalau dari pemain saya ada motivasi di Cristiano Ronaldo. Ini fun fact ya, fun Yes. fact ternyata paling suka gitu Mas. Iya sebenarnya pemainnya. saya semua pemain suka, tapi saya suka Cristiano Ronaldo karena berkat kerja keras dia bisa sukses. Jadi jangan sampai misalnya kita nggak punya kualitas, ada juga yang nggak punya basic sepak bola, tapi karena dia mau berlatih, dia bisa lebih hebat dari orang yang punya bakat alami itu. Iya, Menurut itu saya ya. seperti itu. Jadi ada dua ya Mas ya, yang paling menurut Mas Toha nih menjadikan semangat dalam berkarir di sepak bola. Mungkin yang pertama adalah istri yang masih Betul. sudah pasti yang selalu menemani, dan kedua mungkin Cristiano Ronaldo ini juga dari Mas Toha masih kecil gitu. Yes, Udah betul. suka Sudah ya, suka. udah Betul. suka. Udah sempet ada kesempatan bertemu belum nih Mas Toha? Belum. Wah, ini kalau sampai ketemu Woi, gimana nih Mas? top. Oh gitu ya, itu yang mau disampaikan. Semoga ya saya bisa Semoga, ketemu Cristiano Ronaldo. Amin, dan Amin, mungkin amin. kalau mungkin bisa disampaikan Mas Toha, Ya, boleh dong disampaikan juga apa nih yang paling Mas Toha ingin sampaikan kepada seorang Cristiano Ronaldo kalau bertemu. terima kasih telah menginspirasi ya buat banyak orang. Kerja kerasmu dan performamu menjadi contoh banyak pesepak bola di luar. Sepak bola di luar Iya. ya, di seluruh dunia. bahkan Betul. bahkan untuk seorang Mas Toha sendiri. Oke Mas Toha, tapi nantinya nih kalau Mas Toha sekarang sudah umur berapa sih kalau boleh tahu? Saya mau masuk 28, Mbak. Mau masuk 28. Nah, mungkin ketika nanti setelah berkarir di sepak bola begitu ya Mas ya. Mas Toha nih udah ada kepikiran belum pasca karir akan mungkin melanjutkan karir sebagai apa? Kalau memang ada rezekinya dari Allah, saya pengen tetap di dunia sepak bola. Mungkin melatih, itu harapan saya. Dan kalau bisa saya buka bisnis lah ya mungkin. Buka bisnis, dan juga mungkin karena kecintaan di sepak bola itu sendiri akhirnya ingin terus ada gitu ya Betul. Mas ya. Nah Mas Toha, kalau misalkan boleh juga nih secara khusus disampaikan kepada penggemar sepak bola muda begitu, dan juga siapapun yang ingin berkarir di sepak bola, ada nggak sih motivasi Mas Toha untuk mereka semua yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini? Saya selalu ingatkan ketika kalau saya pulang ke Kalimantan, karena banyak ada anak-anak SSB yang selalu berlatih, masih kecil-kecil. Saya selalu datangin, kadang mereka pelatihnya undang saya untuk datang. Saya selalu bilang, ketika kalian mau jadi pemain sepak bola profesional, kalian harus fokus, harus kerja keras, dengarkan kata pelatih, terus jaga pola makan, jaga pola istirahat. Itu yang terpenting juga. Betul ya. kan, dan doa restu kedua orang tua wajib kalian dapatkan, konsisten. Pokoknya jangan pernah merasa oh susah juga ya, nggak bisa. Pasti bisa, Pasti bisa. pasti bisa, karena saya ngerasakan juga dari beberapa mungkin ribuan teman-teman saya yang suka sepak bola pengen jadi pemain profesional, semua mau, tapi nggak semuanya mau melanjutkan gitu. Iya. Nah, jadi seleksi alam yang menentukan kalian. Nah, jangan lupa doa. Itu menentukan juga karir kalian ke depannya. Attitude nomor satu. Itu nomor satu ya. Nomor Mas, satu. ya. Dan mungkin kalau berbicara sepak bola, ranah sepak bola itu besar sekali ya Mas ya. Betul. Kalau tadi mungkin Mas Toha juga sudah sempat menjelaskan bagaimana Mas Toha ini kedekatan dengan manajemen juga sangat kuat begitu. Betul. Berarti kan di belakang pemain sepak bola yang hebat itu pun juga banyak persiapan di belakangnya ya Mas ya. Terutama Betul. mungkin di manajemen juga seperti itu, dan siapa saja yang ada di lapangan. Boleh juga dong Mas dikasih rasa mungkin terima kasih selama ini kepada siapapun yang ada di belakang kamera begitu. Karena kan kalau kita melihat pertandingan itu kan hanya 11 lawan 11 gitu ya. Selama 90 menit. Tapi nggak banyak yang tahu kalau ternyata di belakang kamera nih begitu banyak orang yang mensupport seorang pemain sepak bola profesional. Mungkin di kesempatan ini Mas Toha juga ingin menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman. Ya, terima kasih buat teman-teman yang ada di balik layar lah ya.
Mau dari manajemen Persita contohnya, terima kasih buat kalian yang kerja keras, yang selalu berikan yang terbaik buat Persita, buat supporter Persita. Tanpa kalian kita juga nggak bisa memberikan yang terbaik lah buat tim ini. Jadi itu ya kata-katanya. Betul. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meramaikan juga gitu Betul. sepak bola Indonesia, Betul. Liga Indonesia pada khususnya di BRI Liga 1 2024-2025. Mas Toha, terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai ketemu juga di lain kesempatan kepada Sobat Liga 1. Jangan lupa juga untuk saksikan Mas. Nah ini nih yang perlu nih disampaikan. Jangan lupa saksikan pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025. Karena pastinya semakin seru ya. Betul, Mas ya. pasti. Dan kita juga sekarang nih sudah putaran kedua, kita akan menyaksikan berbagai mungkin drama juga di dalam lapangan begitu. Betul. Dari sisi entertainment dan juga dari berbagai sudut pandang di sepak bola. Jangan lupa untuk saksikan BRI Liga 1 2024-2025. Kita di sini bersama Mas Muhammad Toha. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Mas Toha, sukses selalu. Amin. Untuk Mas Toha dan juga untuk Persita Amin, Tangerang. amin. Sampai jumpa di konten lainnya Sobat Liga 1 dan salam sepak bola.